Komplotan pencuri membawa kabur mobil box di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Aksi pelaku terekam kamera pengawas. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik aksi pencurian sebuah mobil box yang terparkir di depan rumah Jalan Petojo Selatan 10, Gambir, Jakarta Pusat. Tiba dengan berboncengan 2 sepeda motor, 4 pelaku terlebih dahulu mengawasi situasi sekitar sebelum beraksi. Satu pelaku kemudian turun dari sepeda motor dan langsung membobol pintu mobil sebelah kiri yang diikuti pelaku lainnya masuk dari sisi kanan. Hanya dalam 2 menit, para pelaku berhasil membawa kabur mobil box tersebut. Aksi curanmor ini terjadi pada Rabu petang saat mobil box baru saja diparkir pemiliknya di depan rumah. Gini, kita parkir, biasa sih kita parkir juga nggak lama kan. Pas di depan rumah, kita habis dari ngantar barang, kita parkir ke tempat situ, cuma bentar habis itu kita parkir, kita istirahat bentar, habis itu jam 6 kita mau bawa mobil ke tempat lain lagi, tahu-tahu bahwa mobilnya udah nggak kelihatan, udah hilang. Meski tak ada barang berharga di mobil box tersebut, korban rugi 130 juta rupiah karena kehilangan mobil. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi buru kawanan pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Terpergok mencuri motor di area parkir Universitas Negeri di Kota Makassar, seorang pria nyaris diamuk massa. Usai diperiksa, pelaku diketahui telah 2 kali mencuri motor. Aksi pencurian motor terjadi di area salah satu universitas negeri di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku bernama Sigit Perdana, 36 tahun, warga Jalan Bandara Baru, Kabupaten Maros, diamankan oleh Satpam setelah terpergok hendak mencuri motor milik salah satu mahasiswi di area parkir kampus. Sambil menanti kedatangan aparat kepolisian dari Polsek Taman Lanrea, pelaku diamankan ke pos Satpam kampus untuk mencegah diamuk massa. Dari tangan pelaku turut disita 2 unit motor sebagai barang bukti hasil curian. Rekan-rekan kami dari tim opsional Presmob Polsek Taman Lanrea melaksanakan kegiatan khusus dengan melibatkan aparat pengamanan dalam daripada kampus Unhas itu sendiri. Dari hasil kerja tersebut didapatkan hasil telah tertangkap tangan seorang pelaku yang diduga pada saat melakukan pencurian sepeda motor di dalam kawasan kampus Universitas Hasanuddin Makassar. Berdasarkan hasil pengembangan dari tim opsional kami, menemukan fakta bahwa pelaku ini telah melakukan 2 kali tindak pidana pencurian sepeda motor, dan atas perbuatan tersebut kami faktakan dengan menemukan 2 barang bukti sepeda motor hasil curian. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun penjara. Polisi menangkap 3 pencuri motor di mana 1 diantaranya terpaksa ditembak kakinya karena melawan. Dalam aksi terakhirnya, pelaku menggasak motor milik seorang guru yang terparkir di rumah. Dua pencuri motor dan 1 penada barang curian digelandang ke Polres Jember. 2 pelaku merupakan residivis kasus begal dan curanmor di wilayah Kecamatan Umbul Sari, Jombang, dan Sumber Sari, Jember. Polisi menangkap pelaku saat hendak kembali beraksi. Dalam catatan polisi, para pelaku telah puluhan kali beraksi di berbagai tempat seperti persawahan, perumahan, bahkan pembegalan di jalan. Dan terakhir, pelaku mencuri motor seorang guru yang diparkir di teras rumah. Namun modus operandi dari para pelaku untuk 2 orang pelaku curanmor, yakni melakukan aksi pencurian dengan cara merusak kunci sepeda motor yang diparkir di areal persawahan. Yang kemudian 1 orang pelaku penadahan ini membeli sepeda motor dari 2 orang pelaku curanmor untuk kemudian dijual kembali. Polisi menyita puluhan sepeda motor hasil kejahatan pelaku yang kemudian diserahkan kembali kepada pemiliknya. Depan rumah. Kondisi pagar bagaimana? Pagarnya itu ditutup. Motor sudah dikunci setir. Emang biasanya taruh situ? Iya. Ada firasat apa sebelumnya? Nggak ada firasat apa. Para pelaku dijerat pasal pencurian untuk eksekutornya dengan ancaman 9 tahun penjara, dan bagi penada diancam hukuman 4 tahun penjara.
Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Seorang pria lanjut usia ditemukan tewas dengan penuh luka di bagian wajahnya di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Korban meninggal dunia usai 3 pria mabuk melempari rumah korban dengan batu karena ditegur berisik oleh korban. Warga desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat digegerkan dengan tewasnya seorang lansia di kediamannya. Herna, 60 tahun, yang tinggal seorang diri, pertama kali ditemukan tewas oleh anaknya. Awalnya anak korban mengira korban tewas karena terjatuh. Namun usai melihat pintu rumah rusak dan banyak batu, diketahui rumah korban dilempari batu oleh 3 pria mabuk. Kejadian bermula saat 3 pelaku dalam kondisi mabuk hendak mencari rekannya yang rumahnya tepat di depan rumah korban. 3 pelaku yang berisik lalu ditegur oleh korban. Para pelaku merasa tersinggung kemudian melempari batu dan merusak tanaman rumah korban dan diduga batu juga mengenai wajah korban hingga meninggal dunia. Setelah mereka minum-minum, kemudian mereka berjalan mencari Randy. Nah, rumah Randy ini berada di depan rumah korban. Pada saat itu kejadian jam 12.20 pada saat sedang melaksanakan sholat Jumat. Kemudian korban bernama Saudara Hena, umur 60 tahun ini, menegur kepada 3 orang pelaku ini, menegur bahwa dengan bahasa Sunda yaitu gandeng, artinya ribut. Kemudian 3 orang ini nggak terima, mereka kemudian melempar korban menggunakan batu. Ketiga pelaku yang merupakan para pengamen itu telah ditangkap Satreskrim Polres Subang. Sepasang lansia tewas dibunuh keponakannya di Purbalingga, Jawa Tengah. Pelaku juga melukai 2 korban lain menggunakan parang. Warga digegerkan dengan tewasnya pasangan lansia Sismudin, 75 tahun, dan istrinya Casem yang ditemukan tergeletak bersimbah darah di rumahnya di Desa Balai Raksa, Purbalingga. Korban tewas dianiaya keponakannya Muhammad Alan, 23 tahun, menggunakan parang. Pelaku juga membacok 2 korban lain yang masih kerabat, namun keduanya berhasil selamat dan terluka di tangan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku dendam terhadap 2 korban karena sering merundung pelaku. Pelaku juga diduga mengalami gangguan jiwa dan masih menjalani pengobatan jalan. Dibully, kalau dirinya dan dari keterangan korban. Dari hasil keterangan tersangka, karena untuk pelaku ini, yang lagi pelaku sedang menjalani pengobatan yang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Setelah diautopsi, 2 korban meninggal langsung dimakamkan. Polisi juga akan menunggu hasil observasi dari rumah sakit serta berkoordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Tidak terima disuruh kerja, seorang anak menganiaya ayah kandungnya dengan kayu bakar hingga tewas. Korban mengalami luka parah di kepala. Warga Dusun 2 Ombolata, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, digegerkan dengan seorang pria yang tewas mengenaskan. Aparat Polres Nias yang menerima laporan menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi meringkus DH usia 26 tahun yang tak lain adalah anak kandung korban. Diketahui kasus bermula saat korban menyuruh pelaku untuk bekerja sambil memarahinya. Pelaku yang emosi tidak terima hingga gelap mata mengambil sebatang kayu bakar dan menyerang kepala korban. Luka parah di kepala membuat korban tewas di lokasi kejadian. Motifnya ini sebenarnya karena tersangka ini tidak menerima ketika dimarahi oleh korban karena diminta untuk mengambil karet ya.
Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Seorang suami tega membunuh istrinya dengan sebilah senjata tajam di Goa, Sulawesi Selatan. Ironis, usai membunuh istrinya di dalam rumah, pelaku langsung kabur dan menikam perutnya di kebun kopi hingga tewas. Samsinar, usia 36 tahun, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya di Kecamatan Bonto Lempangan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ibu dua anak ini tewas dalam kondisi penuh dengan luka tusuk dan sayatan senjata tajam. Diduga korban tewas usai dianiaya suaminya yang bernama Amin Manga, usia 41 tahun. Ironisnya, usai membunuh istrinya dengan senjata tajam, pelaku kabur ke kebun kopi dan ditemukan kritis dengan luka senjata tajam di perut. Warga yang mengetahui kejadian membawa ke RSUD Syekh Yusuf, namun nyawanya tidak tertolong. Diduga pelaku tega membunuh istrinya lantaran depresi usai pulang bekerja sebagai TKI di Malaysia. Setelah balik kampungnya bersama keluarganya, dia melakukan penikaman terhadap istri. Ini istrinya dibunuh di mana? Dibunuh di rumahnya. Di rumahnya ya? Di rumah. Jasad pelaku langsung dibawa ke rumah duka dan rencananya kedua pasangan suami istri ini akan dimakamkan secara berdampingan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Satu karyawan dan dua orang operator lapangan di pabrik PT Semen Padang diamankan oleh polisi karena melakukan aksi pencurian puluhan karet belt di kawasan pabrik tempatnya bekerja. Mirisnya, aksi pencurian tersebut sudah berlangsung sejak 1 tahun. Setelah mendapat laporan seringnya terjadi kehilangan barang-barang produksi di area pabrik PT Semen Padang di kawasan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat dan menangkap pelaku yang bernama Eri. Pelaku yang merupakan karyawan PT Semen Padang itu menjabat sebagai dantim lapangan. Dari pengakuan pelaku, satu persatu rekannya yang ikut mencuri di pabrik tersebut ikut ditangkap petugas. 3 pelaku yang merupakan karyawan pabrik PT Semen Padang itu langsung dibawa polisi ke tempat penjualan barang bukti di daerah Bypass Pisang yang merupakan penadahnya. Petugas menyita 6 lembar potongan karet belt yang biasa digunakan sebagai rel pengangkut semen. Semen Padang ada melaporkan kepada kami Polresta Padang, khususnya Satreskrim, terkait dengan adanya indikasi pencurian dan penggelapan. Kemudian tim melakukan pendalaman dan melakukan penyelidikan beberapa hari sehingga berhasil menemukan informasi bahwa diduga dilakukan oleh beberapa orang buruh yang bekerja di pabrik Semen Padang dan beberapa operator. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Upaya pencarian santri korban ambruknya Ponpes Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur terus dilakukan. Hingga Minggu sore, data sementara ada 8 korban yang berhasil dievakuasi dari balik reruntuhan bangunan. Korban yang berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian ini rata-rata ditemukan di area sektor 42 dan 43 lokasi runtuhan bangunan. Dalam pencarian tersebut, tidak semua korban ditemukan utuh, karena ada 1 korban yang ditemukan dalam kondisi potongan tubuh karena tertimpa puing bangunan. Sementara untuk total korban hingga Minggu sore mencapai 149 orang, dengan rincian korban meninggal 45 orang, korban selamat 104 orang, dan 2 potongan tubuh. Untuk mengetahui perkembangan proses identifikasi jenazah dan evakuasi, sudah ada Henry Aprila di lokasi ambruknya bangunan pondok pesantren dan ada jurnalis iNews Rahmat Ilyasan yang berada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Kita menuju ke Henry terlebih dahulu. Henry, bagaimanakah perkembangan terbaru evakuasi korban hingga malam ini?
Berkaitan dengan perkembangan proses evakuasi di hari ke-7 ini, Camar, tentunya kalau informasi yang kami terima yang juga tadi baru saja disampaikan dalam konferensi pers yang digelar oleh pihak BNPB yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB yakni Kolonel Infantri Heri Setiono yang didampingi oleh Direktur Dukungan Sumber Daya Manusia yakni Agus Rianto, bahwa disampaikan dalam hal ini persentase dalam proses evakuasi ini sudah mencapai di angka 80%, yang tentunya harapan ini tentu terus bertambah dalam proses evakuasi di hari ke-7 ini. Kalau mengingat sejumlah data korban yang sudah berhasil dievakuasi, sekiranya untuk hari ini ada 19 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi, dan kemudian ada pun juga secara keseluruhan totalnya mencapai 167 korban dengan data yang sudah berhasil dikumpulkan melalui data dari pos antemortem yang sudah dikumpulkan melalui pihak dari wali santri sendiri. Tidak hanya itu, Camar, jika kami rincikan dari 167 ini yang berhasil ditemukan dari hari pertama sampai dengan hari ke-7 ini ada sekiranya 149 korban dengan rincian 104 yang berhasil diselamatkan ataupun selamat dengan kondisi selamat, kemudian 45 korban meninggal dunia, dan juga ini ada masih ada 18 sisanya yang masih dalam proses pencarian. Kalau secara data, Camar dan juga pemirsa, ini ada 3 body part yang juga berhasil ditemukan dalam proses evakuasi. Nah, berkaitan dengan proses evakuasi ini untuk melakukan pengangkatan beberapa runtuhan-runtuhan dari bangunan tersebut. Ini memang difokuskan untuk di sektor selatan dan juga utara, karena mengingat untuk di sektor utara dan juga selatan ini menjadi titik sentral untuk menemukan sejumlah korban yang juga berhasil dievakuasi. Dan kemudian, Camar dan juga pemirsa, kalau kita berkaca kembali dengan waktu tadi pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, ini juga langsung dilakukan peninjauan oleh Wakil Gubernur yakni Emil Dardak yang juga melihat langsung bagaimana lokasi TKP di hari ke-7 ini dalam proses evakuasi, dan juga memantau langsung bagaimana kondisi dari wali santri, yang terutama dari wali santri yang juga ini merupakan keluarga inti sudah dipindahkan ke pos yang berada di rumah sakit maksud kami RS Bayangkara. Dan tidak hanya itu, Camar, tentunya kalau kami memantau sampai dengan saat ini dari pagi sampai dengan malam hari ini, tentunya proses evakuasi masih terus berlangsung, karena mengingat untuk informasi yang kami dapatkan dan juga informasi yang kami terima untuk alat berat untuk mengangkut sejumlah puing-puing bangunan yang runtuh di Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo Jawa Timur ini juga beroperasi selama 24 jam dari hari pertama sampai dengan hari ke-7 ini, yang mengingat ada 3 kendaraan alat berat untuk mengangkut sejumlah puing-puing, bahkan juga melakukan proses evakuasi, yang kemudian ini kalau informasi juga yang kami dapatkan ada sekiranya 30 truk untuk mengangkat sejumlah puing-puing yang akan dipindahkan dari titik lokasi. Camar dan juga pemirsa, tentunya kami pun terus memantau dan juga mencari informasi terbaru, karena rencananya di hari esok ini akan masuk ke dalam proses pembersihan area yang kalau kami pantau melalui monitoring yang disediakan oleh Basarnas, proses evakuasi ini sudah mencapai ke lantai dasar ataupun lantai 1, sudah terlihat kondisi keramik dari runtuhnya musola yang berada di Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo Jawa Timur. Camar, kembali ke Anda di studio. Iya, Henry, kami mendapat informasi bahwa ada perbedaan jumlah korban meninggal menurut BNPB dengan Basarnas. Apakah benar? Camar, kalau berkaitan dengan perbedaan data, tentunya kami pun terus menghimpun dengan 2 data yang kami compare ataupun kami gabungkan, yang kemudian ini kami pastikan melalui konferensi pers yang selalu digelar oleh pihak BNPB dan juga pihak dari Basarnas. Tentunya dari sejumlah data ini memang tentunya bersamaan, namun ada beberapa kendala ataupun beberapa data yang memang berbeda, yang tentunya terus kami konfirmasi berkaitan dengan perbedaan ini. Yang berbeda adalah berkaitan dengan penemuan sejumlah maksud kami sejumlah potongan-potongan ataupun body part dari korban tersebut, yang kemudian kalau untuk di BNPB ini menghitung body part menjadi bukan bagian dari jumlah korban. Namun kalau untuk di Basarnas, jika menemukan jumlah body part ini akan dimasukkan kepada jumlah korban yang meninggal dunia. Ini menjadi perbedaan yang tentunya kami akan terus konfirmasi dan gabungkan, kemudian akan kami rangkum untuk menjadi satu informasi berapa jumlah pasti korban, yang tentunya kalau sejauh ini di hari ini ada 19 korban yang sudah berhasil dievakuasi. Baik, Henry. Ya, terima kasih Henry. Selanjutnya kita akan menuju ke jurnalis iNews Rahmat Ilyasan
yang berada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Rahmat, bagaimanakah perkembangan proses identifikasi jenazah para korban dan sudah berapa yang sudah berhasil diidentifikasi? Baik, selamat malam Kamar. Saat ini saya masih di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Dari pantauan kami yang ada di depan Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur, bahwasanya saat ini tadi malam mulai pukul 6 masih ada jenazah yang dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Dari 4 jenazah yang dikirim adalah 4 jenazah berdatangan dengan secara bersamaan, dan juga total yang ada di Rumah Sakit Bayangkara saat ini adalah 49, di mana 5 sudah dikirim ke keluarganya masing-masing. Dari keluarganya masing-masing itu tadi malam dikirim 3 orang. Kemudian sore ini dikirim 2 orang atas nama Nuruddin dari usia 14 tahun, warga Karanggayam, Belega, Kabupaten Bangkalan, Madura. Dari Nuruddin tersebut bisa dilihat dari struktur gigi dan juga bisa dilihat dari medis dan juga properti yang digunakan oleh Nuruddin tersebut. Kemudian jenazah yang kedua adalah Ahmad Rijalul Haq, usia 16 tahun, warga Jalan Dabuan 1, nomor 57 Surabaya, di mana Rijalul Haq ini diketahui dari sidik jari dan juga gigi maupun properti yang sesuai dengan antemortem maupun postmortem. Jadi total jenazah yang meninggal dunia dari korban musola robohnya Ponpes Al-Ghazali Sidoarjo, Jawa Timur itu total 45 jenazah, di mana 10 berhasil sudah diidentifikasi. Total keseluruhan jenazah adalah 49 dan 10 sudah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Di mana tadi malam saat ketika habis sholat maghrib, 2 jenazah dipulangkan atau diberikan kepada keluarganya masing-masing, yang kemudian diserahkan kepada keluarga dan juga dimakamkan di Madura, Bangkalan, Jawa Timur. Demikian, Camar. Baik, terima kasih rekan Rahmat Ilyasan, dan sebelumnya sudah ada rekan Henry April langsung dari Jawa Timur. Selamat bertugas kembali dan tetap hati-hati. Pemirsa, isak tangis mewarnai penyerahan jenazah santri korban robohnya musola di Ponpes Al-Ghazali Sidoarjo, Jawa Timur. Sang ibu tak kuasa menahan air mata saat melihat putranya sudah tidak bernyawa. Wanita ini tak kuasa menahan tangis dan terus memanggil nama putranya. Ia tak percaya mendapati kenyataan bahwa Daud Milal, putranya, turut menjadi korban tewas dalam musibah ambruknya pesantren Al-Ghazali Sidoarjo, Jawa Timur. Pihak keluarga yang turut menemani hanya bisa menenangkannya. Daud merupakan satu dari 3 korban tewas yang telah teridentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Ketiga korban tersebut adalah Firman Nur, 16 tahun, warga Tembok Lor 3, Surabaya. Muhammad Aska Ibadur Rahman, 13 tahun, warga Jalan Randu Indah, Kenjeran, Surabaya. Daud Milal, 15 tahun, warga Sido Kapasan, Surabaya. Dengan suasana haru, ketiga jenazah tersebut langsung diserahkan kepada keluarga masing-masing di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Pihak keluarga mengaku ikhlas karena sang putra meninggal dalam keadaan syahid, karena meninggal saat menuntut ilmu dan saat melaksanakan sholat. Bismillah, yakin saya. Kelas Pak ya, betul. Kelas untuk mengantar Milal, biarkan dia tenang. Kasihan juga kalau hidup Pak Cacat, kasihan juga. Terus biarlah, Allah lebih ngerti lah. Hingga saat ini jenazah korban musola roboh di Ponpes Al-Ghazali terus berdatangan di Rumah Sakit Bayangkara seiring dengan ditemukannya korban-korban lain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Derai air mata mengantarkan pemakaman jenazah Firman Nur, salah seorang santri Ponpes Al-Ghazali Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut keluarga, almarhum sempat ditarik hendak diselamatkan temannya, namun ia memilih bertahan untuk membantu teman-temannya. Tangis haru pecah saat jenazah Firman Nur, santri berusia 16 tahun ini, tiba di rumah duka di Tembok Lor 3, Surabaya.
Firman Nur menjadi satu dari 3 korban yang berhasil diidentifikasi tim DVI pada Sabtu malam. Jenazah korban ambruknya musola Ponpes Al-Khosini ini pun langsung dimakamkan di pemakaman umum Jalan Tembok, Surabaya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Firman sempat berpesan kepada ibunya agar tak perlu mengkhawatirkan dirinya. Bagi keluarga dan tetangga, Firman dikenal sebagai sosok penurut dan ceria. Menurut paman korban, saat kejadian Firman tengah sholat bersama ke-6 temannya. Saat bangunan ambruk, Firman sempat ditarik temannya agar keluar dari reruntuhan. Namun ia memilih bertahan untuk membantu teman-temannya yang lain yang masih terjebak. Pas kejadian ada namanya itu temannya yang di pasar tembok juga itu luka kepalanya. Nah itu sempat menarik, diajak keluar. Cuman Firmannya itu nggak mau. Makanya dia itu temannya berjejer, makanya selamat, temannya selamat, temannya nggak selamat. Tragedi Ponpes Al-Khosini telah menyisakan luka mendalam bagi keluarga para korban, termasuk keluarga Firman Nur. Para tetangga pun terus berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa dan dukungan moral. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. 7 hari pasca ambruknya Ponpes Al-Khosini, seorang ibu asal Sampit, Kalimantan Tengah masih terus berharap anaknya dapat ditemukan. Iin, seorang ibu asal Sampit, Kalimantan Tengah ini terus menunggu kabar anaknya yang menjadi korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Khosini Sidoarjo. Sejak tiba di Buduran Sidoarjo pada Rabu lalu, wali santri dari Muhammad Hanafi ini tinggal berpindah-pindah di rumah warga. Didampingi seorang polisi wanita yang memberikan trauma healing, Iin menceritakan duka bertubi yang dialaminya. Baru saja 100 hari lalu ia kehilangan suami tercinta dan kini ia pun harus kehilangan putra keduanya. Kini Iin hanya berharap jenazah Hanafi bisa ditemukan apapun kondisinya agar bisa dimakamkan di kampung halamannya. Ya saya harap Pak, mudah-mudahan walaupun anak saya itu kayak apa, saya mengharap sekali cepat ketemu. Saya semua bisa berdoa semoga sama Allah dicepatkan. Apapun kondisinya Bu ya? Ya apapun kondisinya saya terima. Kalau feeling Ibu sebagai orang tua gimana Bu? Sudah nggak ada Pak. Sudah nggak ada, orang anak saya sudah nggak ada. Sudah. Ibu udah rela ikhlas? Ikhlas Pak, lillahi ta'ala saya udah ikhlas. Usai berpindah-pindah tinggal di rumah warga, rencananya Iin akan pindah ke posko wali santri yang ada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Selain mengevakuasi korban, petugas juga mengevakuasi satu mobil sedan mewah yang hancur dan ringsek tertimpa reruntuhan bangunan. Sebuah mobil sedan mewah ditemukan dalam kondisi ringsek dan hancur di samping rumah pengasuh pondok pesantren. Proses evakuasi yang dilakukan petugas gabungan dilakukan dengan alat berat ekskavator. Mobil mewah tersebut turut menjadi korban ambruknya musola karena diparkir di samping rumah pengasuh pondok pesantren. Setelah berhasil dievakuasi, mobil mewah tersebut lalu diangkat dan dinaikkan ke atas sebuah truk untuk dipindahkan. Kepulangan Al-Fatih Cakrabuana, santri yang selamat dari ambruknya Ponpes Sidoarjo, disambut haru keluarga dan puluhan warga di Bangkalan, Jawa Timur. 3 hari Al-Fatih bertahan, terjepit di dalam reruntuhan. Puluhan kerabat dan warga mendatangi rumah santri Ponpes Al-Khosini, Al-Fatih Cakrabuana di Pondok Pesantren Al-Ihsani, Desa Sendeng Dece, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Sabtu malam. Tidak hanya di halaman rumah, puluhan warga lainnya bahkan berjejer di sepanjang jalan desa. Saat tiba, Al-Fatih disambut tangisan sukacita dan pelukan hangat dari keluarganya.
Sebelumnya, santri 14 tahun ini sempat menjalani perawatan medis di RSUD Notopuro Sidoarjo usai menjadi korban ambruknya musola Ponpes Al-Khozimi. Pihak keluarga pun langsung menggelar acara syukuran dan doa bersama. Saat musibah terjadi, Al-Fatih ikut terkubur di bawah reruntuhan. Ia selamat karena tertimbun pasir dan terlindungi lempengan seng. Waktu sholat adik berada di seberapa? Tengah. Di tengah. Adik 3 hari itu tidak minum, tidak makan. Tidak makan. Apa kayak tidur gimana? Yang dirasakan adik. Yang dirasakan adik di waktu dalam haus. Posisi tubuh itu terlentang atau miring kiri. 3 hari dia dievakuasi ke Pujen Tem di masa-masa akhir Pujen Tem, di masa akhir 70 jam. Jadi artinya kalau sudah 70 jam itu anak saya tidak ditemukan, ya harapan kami akan semakin tipis, karena berdasarkan keilmuan katanya manusia itu bisa bertahan hanya sampai 70 jam. Alhamdulillah tidak ada luka serius, hanya lecet karena dia terlindungi oleh pasir katanya, jadi dia tenggelam ke pasir, sehingga ketika ada batu itu ya tidak sampai ke kulitnya, dan di mukanya ini alhamdulillah tertutup peseng, sehingga tidak luka. Al-Fatih bersama keluarga juga menyempatkan berziarah ke makam kakeknya, Kiai Haji Muhammad Ihsan, yang berada di area Pondok Pesantren Al-Ihsani yang diasuh sang ayah. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Upaya pencarian santri korban ambruknya Ponpes Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur terus dilakukan. Hingga Minggu sore, data sementara ada 8 korban yang berhasil dievakuasi dari balik reruntuhan bangunan. Dari sejumlah korban yang berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian ini, rata-rata ditemukan di area sektor 42 dan 43 lokasi runtuhan bangunan. Dalam pencarian korban tersebut, tidak semua korban ditemukan utuh, karena ada 1 korban yang ditemukan dalam kondisi potongan tubuh karena tertimpa puing bangunan. Sementara untuk total korban hingga Minggu sore mencapai 149 orang. Dengan rincian korban meninggal 45 orang, korban selamat 104 orang, dan 2 potongan tubuh. Sehingga menurut perhitungan kami, dari total keseluruhan korban yang telah kami laksanakan evakuasi berjumlah 149, dengan keterangan meninggal dunia 45. Di antara 45 itu terdapat 2 body part. Sementara BNPB memastikan telah mengevakuasi 40 korban tewas dari lokasi ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini. Jumlah ini berbeda dengan data dari Basarnas yang menyebut jumlah korban mencapai 45 orang. Menurut BNPB, body part yang ditemukan tidak akan dihitung sampai teridentifikasi. Bahwa kita saat ini sudah dapat mengevakuasi jenazah, khusus di hari ini ada sebanyak 18 jenazah dan ada 3 body part. Mungkin di sini akan menimbulkan pertanyaan kenapa kami menyampaikan 18 jenazah dengan 3 body part. Kami sampaikan bahwa mungkin berbeda dengan yang dilaporkan melalui Basarnas, karena kami penghitungannya adalah berdasarkan ketika itu lengkap, maka kita akan sudah sampaikan bahwa identitas untuk 1 badan jenazah itu sudah bisa teridentifikasi, dalam arti miliknya 1 orang atau 1 nama. Untuk saat ini kita masih ada target ataupun sesuai dengan data dari 167 yang sudah terevakuasi ada 40, sehingga masih ada sekitar 21 ya. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Republik Indonesia digelar di kawasan Monas, Jakarta. Diawali dengan upacara, perayaan HUT TNI juga dimeriahkan dengan atraksi dan hiburan untuk warga Jakarta dan sekitarnya.
Bertindak sebagai inspektur upacara, Presiden Prabowo Subianto menuju mimbar kehormatan setelah memeriksa pasukan dengan mobil maung pindad. Prabowo menegaskan saat pidatonya, TNI siap berkorban untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Peran TNI di tengah ketidakpastian global sangat penting karena menjadi tulang punggung Indonesia. Di tengah ketidakpastian lingkungan global saat ini, TNI merupakan benteng NKRI. TNI adalah tulang punggung pertahanan Indonesia yang menjadi penjamin kedaulatan kita. Bahwa TNI harus siap melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Please welcome Foxtrot Live! Usai upacara, kemeriahan HUT TNI diawali dengan sejumlah atraksi. Manuver pesawat tempur TNI di langit Jakarta sontak menyita perhatian. Langit di kawasan Monas bergemuruh dan penuh warna ketika 6 pesawat tempur Jupiter aerobatik tim TNI Angkatan Udara unjuk kebolehan. Selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Pesawat terbang membentuk hati hingga pola menyerupai kembang api di langit Jakarta. Pesawat berbelok sambil mengeluarkan sejumlah flare yang menyala. Aksi terjun payung prajurit TNI pun menghiasi langit Jakarta. Acara semakin seru dengan aksi dan keterampilan prajurit TNI 3 matra, darat, laut, udara yang unjuk gigi, memperlihatkan kedisiplinan, kekompakan, serta semangat juang. Masyarakat disuguhkan dengan keterampilan demonstrasi prajurit TNI beradu melawan musuh. TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju, perisai Trisulan Nusantara. Ya, aksi-aksi ini menjadi bagian dalam rangkaian puncak perayaan HUT ke-80 TNI yang mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat, dan Indonesia Maju. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca perayaan hari ulang tahun ke-80 Tentara Republik Indonesia yang digelar di kawasan Monas, volume penumpang malam ini di Stasiun Juanda sudah kembali normal. Tidak terlihat kepadatan di pintu stasiun. Situasi pada malam hari ini, penumpang di Stasiun Juanda sudah kembali normal di sejumlah titik pintu masuk. Public Relation Manager PT KAI Komuter Line, Leza, mengungkapkan kepadatan terjadi pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Ada lebih dari 119.000 penumpang yang melakukan perjalanan. Dalam mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Komuter Line menyediakan 1.063 perjalanan dengan 400 pengamanan. Walau berdesak-desakan, masyarakat mengungkapkan antusias yang luar biasa dalam mengikuti gelaran HUT TNI ke-80 di kawasan Silang Monas, Jakarta. Volume itu seperti weekend biasa 700 sampai 800 ribu penumpang. Nah, hari ini memang di Juanda itu penuh dari tidak seperti weekend biasanya. Itu naik sampai dengan 92%. Total pengguna sampai dengan pukul 15 ada 119 ribu orang yang. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Menteri Sekretariat Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut penyebab makan bergizi gratis bermasalah karena tidak menjalankan proses sesuai dengan prosedur. Untuk itu, pemerintah akan menerbitkan peraturan presiden tentang tata kelola program makan bergizi gratis yang ditargetkan rampung pekan ini. Kalau nanti Perpres sudah ditangani, harapannya hal-hal yang terjadi, kekurangan-kekurangan dapat kita atasi.
Jadi bukan programnya kemudian harus dihentikan, tidak. Kekurangan yang terjadi itu yang kita perbaiki. Karena data juga mengatakan bahwa di tempat-tempat yang terjadi permasalahan, ya, hampir semuanya karena tidak menjalankan prosedur seperti yang seharusnya. Ada target rampungnya Pak? Minggu ini Pasca keracunan makan bergizi gratis, dapur SPPG di Kuningan, Jawa Barat ditutup. Sebelumnya 80 siswa keracunan dan dilarikan ke puskesmas usai menyantap menu MBG. 80 pelajar SMA Negeri 1 Lur Agung, Kuningan, Jawa Barat mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Mereka mengonsumsi MBG pada Kamis pagi dan gejala keracunan mulai muncul Kamis malam. Para siswa mengalami diare, muntah-muntah, lemas, dan sakit kepala. Sebagian di antaranya dilarikan ke puskesmas. Pasca kejadian ini, dapur SPPG ditutup sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan. Tapi untuk sementara dapur yang memang memproduk atau mengolah makanan ini sementara akan kita tutup dulu ya. Sesuai dengan Pak Gubernur ya. Jadi ketika ada sebuah kejadian yang mengakibat keracunan untuk sementara ya kita tutup dulu sampai hasil uji labnya nanti keluar. Nah. Ada yang nelpon katanya ibu orang tuanya Rapi, iya benar kata saya. Ini Rapinya sakit perut katanya, ada di Puskes Lur Agung. Terus saya panik langsung tanya kenapa, katanya habis makan MBG ya, gitu. Langsung panik saya. Terus langsung katanya ibu kesini aja, anaknya udah diobatin. Para siswa dan orang tua murid pun berharap peristiwa ini tidak terulang kembali. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan.